Selamat malam saudara, senang dapat menjumpai Anda melalui renungan malam ini. Dasar bacaan Alkitab kita secara utuh dari Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Dan saya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu Lukas 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Saudara, Simone Weil adalah seorang filsuf dari Prancis. Dia pernah mengatakan, menunggu dengan sabar tanpa kehilangan pengharapan adalah fondasi dari kehidupan spiritual. Saudara, kita menyadari menunggu merupakan tantangan bagi kita yang hidup di zaman yang serba instan. Apalagi menunggu dengan sabar, itu menjadi hal yang makin sulit dilakukan oleh orang-orang di zaman modern yang serba instan ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25 menceritakan pengalaman hidup suami istri Sakaria dan Elisabet yang harus menunggu lama sebelum Allah menjawab doa mereka. Nama Sakaria itu berarti dia yang diingat Tuhan atau Tuhan mengingat dia. Arti nama Sakaria, kalau kita lihat saudara, bertolak belakang dengan kenyataan yang harus Sakaria hadapi. Apakah betul Tuhan mengingat dan tidak melupakan Sakaria? Ia sudah bertahun-tahun menunggu, doanya tidak kunjung dijawab. Bahkan Lukas 1 ayat 7 menegaskan mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat ini saudara seakan-akan menyiratkan seolah-olah Tuhan sudah melupakan Sakaria sama sekali. Nama Sakaria yang berarti dia yang diingat Tuhan bertolak belakang dengan kenyataan yang harus Sakaria hadapi. Sebuah ironi yang menyakitkan. Kehidupan Sakaria yang terlihat suram berubah saat malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Doamu telah dikabulkan." Ayat ke-13, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Berita ini tentu saja sangat luar biasa, sangat mengejutkan, sehingga tanggapan Sakaria adalah, ini mustahil, ini tidak mungkin. Sulit baginya untuk percaya bahwa dia akan mempunyai anak. Bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Malaikat merespon ketidakyakinan Sakaria dengan membuat Sakaria bisu dan tidak bisa berbicara sampai anak laki-laki itu lahir. Kisah Sakaria dan Elisabet mengingatkan kita bahwa tanggapan iman saat harus menunggu adalah berdoa. Gabriel berkata kepada Sakaria, "Doamu telah dikabulkan." Perkataan ini menyiratkan apa yang dilakukan oleh Sakaria dan Elisabet ketika mereka harus menunggu dengan waktu yang panjang. Mereka bertekun dalam doa meskipun situasi tidak berubah seperti harapan mereka. Mereka bersabar dalam menunggu dan tekun berdoa dan terus berdoa sekalipun mereka tertekan secara sosial, kecewa, dan tidak bisa melihat solusi atas masalah mereka. Ketekunan dan kesabaran mereka memang tidaklah sempurna. Perhatikan ayat 20. Engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Meskipun Sakaria kurang beriman, Allah tetap menyatakan mujizatnya. Meskipun ketekunan dan kesabaran mereka belum sempurna atau tidak sempurna, Allah tetap menyatakan mujizatnya, menggenapkan janjinya kepada mereka. Saudara, masa Advent mengingatkan kita
bahwa sekalipun iman kita tidak selalu kuat, Allah tetap datang dalam kesetiaannya. Kita bisa ragu, kita bisa depresi, kita bisa patah semangat atau ingin menyerah, tetapi Allah tetap datang dalam kemurahannya untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kisah Zakaria dan Elisabet adalah kisah yang indah, sekaligus mendatangkan frustasi. Indah karena penantian panjang mereka berakhir dengan doa yang terjawab sesuai dengan harapan mereka. Mendatangkan frustasi karena kita tahu bahwa tidak semua doa kita dijawab dengan cara serupa. Inilah kompleksitas dari Advent. Kita perlu tetap tenang menunggu anugerah ilahi di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Entah sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang, Allah pasti akan membuat segalanya baru. Sebab itu seperti Zakaria dan Elisabet, kita akan tetap menunggu kegenapan dan kesempurnaan janji Tuhan. Menunggu dengan sabar sambil terus berdoa. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Selamat malam saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu pada hari ini. Segala berkat Engkau telah hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan baik, tanpa kekurangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami akan janji kesetiaan Tuhan untuk mewujudkan kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kami. Panggilan kami sebagai umat beriman adalah tetap sabar menunggu, tetap menunggu dengan pengharapan, karena kami yakin ada saat yang paling indah yang Tuhan hadirkan untuk mewujudkan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bila sebentar kami istirahat malam, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, agar kami bisa beristirahat dengan baik dan tenang. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara.